الحمد لله الذي خلق الإنسان بكمال النعمة وخلقه في الدنيا بأنواع التكليف لإجادة المصلحة التي هي مدار الحمة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعم التي أنزلها على سائر الأمة، منها وجود الاستقلالية الخالصة في بلادتنا إندونيسيا المرغوبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. معاشر المسلمين rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang megah ini. Semoga ke depan kita bisa semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mensejahterakan jamaah semua melalui masjid yang indah ini. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan akhir zaman ini. Ujian sebagai manifestasi cinta ilahi. Seringkali kita memandang ujian sebagai bentuk kemarahan Allah atau kesialan hidup. Namun jika kita menyelami lebih dalam lagi, lebih teliti lagi dalam belajar agama Islam, maka ujian adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita suka dosa-dosa padahal itu buruk bagi keluarga kalian, dan boleh jadi kita benci pahala ibadah, solat, zakat, infak, sedekah makanan. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkannya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan rezekinya, balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia di sisi Allah. Quran Surah Al-Hadid. Bahkan belajar agama itu susah, padahal itu baik bagi kalian. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali, seperti jihad di medan perang. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat ini mengajarkan kita tentang husnuzon, berprasangka baik. Ilmu manusia itu terbatas, jemaah, sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Rasulullah SAW menguatkan hal ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang hamba dicintai oleh Allah melainkan Allah menguji dia. Maka jika kamu ditempuh ujian, bersabarlah. Luar biasa, Masya Allah, Allah cinta kepada kita. Maka ujian adalah proses penyaringan, layaknya emas yang harus dibakar untuk memisahkan karatnya. Pakaian yang disikat dari kotoran, bahkan perahu kita gerinda karena parasit yang menempel. Begitupun jiwa manusia diuji untuk memisahkan antara yang sabar dan yang berkeluh kesah, antara penduduk surga atau neraka, untuk menguji apakah kalian mendengar nasihat agama atau mencemooh, mengejek, bahkan menghina. Padahal ini hanya untuk mengangkat derajat kalian semua ke tempat yang lebih mulia di sisi Allah. Oleh karena itu,
Banyak ragam cabang ilmu untuk menjaga keseimbangan hidup, salah satunya dengan mempelajari maqasid syariah. Maka ada 5 ajaran pokok yang murni diwajibkan agar kita selamat dalam melewati ujian di dunia. Allah memberikan panduan hukum yang disebut maqasid syariah, tujuan-tujuan bersyariat. Islam hadir bukan untuk memberatkan apalagi melalaikan, melainkan untuk melindungi 5 hal pokok tadi. Yang pertama, hifzuddin. Apa itu hifzuddin? Melindungi agama. Agama adalah kompas kehidupan manusia. Tanpanya manusia kehilangan arah. Agama seperti kiblat dalam semua hal di dunia. Allah memerintahkan kita menjaga agama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seimbang dia. Quran surat Al-Imran. Hifzun nafas. Apa itu hifzun nafas? Melindungi jiwa. Nyawa manusia sangat berharga di dalam Islam. Islam melarang keras tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Quran surat An-Nisa. Baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sosial. Maka jangan ganggu petani yang bekerja di sawah, jangan ganggu nelayan yang bekerja di laut, jangan ganggu karyawan yang bekerja di kantoran manapun. Itu adalah ibadah. Hifzun akal. Apa itu hifzun akal? Melindungi akal dan pikiran. Akal adalah pembeda kita dengan makhluk yang lain. Dengan akal kita mengenal Allah. Maka segala sesuatu yang merusak akal seperti khamar, bir, anggur, spiritus oplosan adalah kebodohan, sangat dilarang. Jangankan agama, ciptaan Allah, hukum Indonesia saja pun melarang. Padahal buatan manusia yang pasti banyak kesalahan. Makanya institusi hukum akan direformasi oleh tim hukum Jimli As-Siddiqi, Mahfud MD, Yusril Isra Mahendra sebagai Menteri Hukum. Semua itu adalah hifzun akal. Yang keempat adalah hifzun nazal, melindungi keturunan. Islam mengatur pernikahan untuk menjaga martabat manusia, keberlangsungan generasi yang soleh. Quran surat An-Nur. Maka diwajibkan pernikahan. Maka Nabi wanti-wanti, jauhi perzinahan. Bukan mengganggu rumput tetangga, apalagi penyelewengan, kasus asusila. Begitupun yang kelima, hifzul mal, melindungi harta. Harta adalah sarana ibadah, hanya alat di dalam melarang cara-cara batil dalam mencari rezeki. Quran surat Al-Baqarah seperti merampok, mencuri, menimbun uang rakyat dengan dalih proyek pengadaan barang, padahal untuk memperkaya kelompok mereka saja. Maka hifzul mal dilakukan merata agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di daerah kita masing-masing. Jamaah yang berbahagia, maka memahami hukum syariat saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan pengenalan yang dalam kepada sang pemberi hukum. Ma'rifatullah. Syariat itu rukun Islam seperti solat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya adalah syariat. Tidak Islam tidak hanya membalas syariat rukun Islam, tapi Islam itu luas sekali. Ada ibadah sosial, sedekah, zakat, wakaf, infak dan lain-lain yang berkaitan kegiatan kebersamaan pun ibadah di mata Allah. Maka syariat adalah perahunya, sementara ma'rifat adalah intan berlian di dasar samudra. Itulah hakiki, yang itulah hakikat. Puncak dari segala ilmu adalah ketika seorang hamba mengenal Rabbnya, sebagaimana ungkapan yang masyhur, man arafa nafsa arafa rabba. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Bukan mengenal Allah itu satu, tinggal di sini, sifatnya ada 99. Bukan itu. Apalagi yang menghafal semata dan bukan teori. Mengenal Allah bukan omon-omon, bukan di mulut tapi pada tindakan yang nyata. Jangan sampai kita tahu ada Allah di masjid, maha melihat, lalu di kantor tidak ada, bahkan di pasar juga tidak ada, di laut Allah tidak melihat. Inilah kesalahan fatal netizen yang tidak mau berguru kepada guru yang faham agama secara menyeluruh, secara kafah. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa marifat bukanlah sekadar teori di kepala, melainkan ketenangan di dalam hati karena merasakan kehadiran Allah di dalam setiap helai nafas. Ketika seseorang sudah sampai pada derajat ini, maka ujian seberat apapun akan terasa ringan. Dihujat,
karena kebenaran itu biasa. Bahkan sahabat Nabi saja dihujat oleh orang jahil seperti Abu Jahal, Abu Lahab, abu lainnya. Memang sejatinya karena orang mukmin tahu bahwa Allah sedang menyapa dirinya, baik dari kebaikan seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya. Maka jangan sampai kita mengganggu ibadah seseorang di luar masjid, lebih-lebih ibadah di dalam masjid. Kebaikan di luar seperti kegiatan sosial, aparat yang menertibkan lalu lintas, pejabat yang sibuk membuka lapangan pekerjaan juga termasuk ibadah. Bahkan pengurus masjid yang sibuk memikirkan bagaimana supaya dari masjid ini kita bisa melahirkan 10 orang kaya yang nantinya bisa menyumbang tetap ke masjid, lalu lahir lagi 10 orang kaya, begitu seterusnya sampai 100 orang kaya yang kita lahirkan dari masjid ini bisa menyumbang tetap ke masjid ini pun ibadah. Bahkan menghadiri undangan sosial seperti tasyakuran, entek bale, mangan rea, khitanan masal pun ibadah, sedekah rumah pun ibadah, undangan pernikahan dan lain-lain, apapun namanya, itulah hanyalah nama. Intinya adalah berbuat baik, sedekah, infak, wakaf, zakat, atau menghargai orang yang mengundang. Walaupun kehadiran kita tidak pernah dihargai, terkadang memang mengundang orang setengah hati yang berharta, pejabat, diberi duduk terkadang paling depan, sementara si miskin tidak ada jabatan sama sekali, dikasih tempat duduk paling belakang. Padahal jika ada persoalan sosial seperti kematian, yang paling depan membantu masyarakat yang tak punya jabatan sosial. Bahkan yang datang sering ikut kegiatan sosial pun masyarakat biasa. Jarang kita lihat yang punya jabatan mau ikut kegiatan sosial. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah hidup. Karena memang hidup butuh keikhlasan dalam beramal, dan ini semua selaras dengan maqasid syariat tadi: menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta, jiwa, diri, bersedekah, begitupun menjaga nasab keturunan, menjaga kestabilan bumi, tidak banyak anak sampai tidak bisa diurus, sampai seperti kejadian anak di NTT bunuh diri karena tidak bisa membeli buku. Dianjurkan memberikan jedah, mengatur jadwal waktu agar tidak brojol, banyak mengatur anak. Kesanggupan ini sesuai kesanggupan ekonomi masing-masing. Ini inti menjaga diri dan keluarga. Hifzun nafas juga masuk kategori ini. Agar jelas ketika kita menjaga diri, baik dari segi kebersihan, elok, indah, nyaman, baik dipandang. Bukankah Allah itu indah, mencintai keindahan? Allah jamil wa yuhibbul jamal, dan waras dalam berfikir. Jangan sampai logikal falasi. Maka hifzuddin, agama adalah sesuatu keniscayaan. Harusnya yang tanpa diperintah pun kita akan manut, patuh, tunduk kepada agama. Karena ini red line, batas garis merah. Ketika keluar dari koridor agama, maka kita kena penalty, offside, bisa kena hukum dari pencipta, kreator hukum, baik dari segi agama, ketatanegaraan maupun undang-undang, lebih-lebih hukum agama yang notabene ciptaan Tuhan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqullah qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله وما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جعلنا الله وإياكم من الفائزين والآمنين وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة